Nah, ini robotnya. Coba kita keluarkan dulu ya robotnya. Keluarkan. Ya, ini ya robotnya. Ini robotnya cukup lumayan berat ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita simpan dulu di meja ya. Kita lanjut lagi nanti. Ya, ini si robotnya udah berhasil disimpan di ini. Di meja. Ini si bawaannya tadi. Cepat saja. Nah, ini robotnya. Ini udah termasuk pakai rel. Kalau misal teman-teman belinya nanti tanpa rel, berarti ini nanti dikirimnya dalam ukuran kardusnya yang kecil lagi, khusus lagi kardusnya. Nah, ini penampakan robotnya. Ini ada port DB15-nya. Terus di belakangnya. Nah, ini ada portnya juga di sini. Nah, terus kalau nanti teman-teman butuh pinnya di sini, nanti ada ngambilnya di sini. Nah, ini si bonusnya nanti udah ada dapat bonus portnya. Jadi teman-teman tinggal ambil aja, tinggal disolder aja di bagian belakang sini nanti. Di bagian belakang sini. Kalau misalnya butuh pin mau nyolder ke board kontrolnya, nah nanti tinggal diambil dari sini. Udah disediain semua. Nah, ini dalamnya tinggal disolder aja nanti. Nah, disesuaikan aja. Tinggal dilihat aja di buku panduannya yang pin-pin mana aja yang mau diambil. Nah, tinggal disolder di bagian sininya. Oke, ini bagian portnya, port yang bawah. Ini port atasnya, nih udah ada bonus juga. Tinggal disesuaikan aja, tinggal dipasang di sini. Nah, set. Jadi udah sangat mobile, tinggal udah plug and play. Terus kita balik dulu ya. Terus sekarang kita lihat bagian bawahnya robotnya. Nah, ini bagian bawah robotnya. Nah, ini kunci buat kunci ngebuka kunci ininya. Ini yang ini. Kunci kalau mau ngelepas relnya berarti ini kunci L-nya. Lepas saja ini pakai kunci L yang ditunjukin tadi. Nah, ini ada juga bagian kalau misalnya mau ngebaut robotnya ini ke meja biar nggak gerak-gerak. Nah, ini udah disediakan di sini lubangnya. Nah, di sana tuh udah ditanam baut juga. Tinggal dibaut aja. Jadi tinggal diukur aja jarak itu, ditandain pakai kertas atau gimana, nanti disesuaikan lubangnya ke benda yang mau bawa robotnya mau dibaut. Nah, di sini sudah disediakan juga. Nah, kalau misalnya di robotnya itu nanti base bautnya itu di sini. Nanti di relnya dicopot dulu, nanti ada di sini. Ya, ini. Terus ini gripper bawaannya ini udah termasuk ini, dan ini udah gratis. Ini gripper servo. Nah, kita pasangnya seperti ini, tinggal gini aja pasangnya. Terus ini ada lubang bautnya, tinggal dipasang bautnya. Terus ini ada portnya. Ini portnya udah disesuaikan sama port signal servonya. Jadi tinggal dipakai aja, tinggal dicolok, terus tinggal dibaut. Terus saya ambil bautnya dulu. Nah, ini baut ininya, baut grippernya. Ini udah multifungsi. Misalnya kalau mau ganti ke servo vakum, tinggal dipakai baut yang ini. Jadi baut ini tuh udah semua bisa gitu. Misalnya teman-teman mau pakai laser. Nah, ini dudukan lasernya udah sama gitu, sama kayak gini. Nah, ini tinggal dipasang sini, gitu, tinggal dipasangin bautnya. Terus kalau misalnya mau pakai vakum yang tadi, tinggal dimasukin aja. Soalnya vakumnya dudukannya udah sama semua gitu. Nah, seperti ini. Terus kita coba praktek cara ngebuka relnya ya. Cara ngebuka sama pasang relnya. Ntar kita copot ini dulu biar ini nggak ngalangin. Nah, robotnya kita balik dulu di sini. Kita arahin.
Ya, kalau ngebuka relnya di robotnya cukup dihati-hatiin ya. Kalau bisa berdua gitu, ada teman lagi yang ngebantu. Ambil kunci L-nya. Ya. Kembali. Oke, kita copot. Ya, pelan-pelan saja bukanya. Terus, nah ini dicopot dulu port GB-nya. Ya, ini udah copot. Nah, ini bagian relnya udah copot. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini. Ini bagian kalau misalnya robotnya aja mau dibautin ke meja. Nah, ini lubang-lubang baut yang mau dibaut ke meja. Ini M4. Tinggal diukur aja, nanti pakai kertas, nanti dibolong-bolongin dulu. Nanti tinggal disimpan di meja. Nah, ini relnya. Ini robotnya, bisa dicopot. Terus ini bagian dalamnya, kalau misalnya mau pengen lihat di dalam sininya, ini tinggal dibuka baut ini. Di sini ada kontrolnya, di sini Arduino-nya, terus ada driver motornya ada di sini semua. Ya. Kalau misalnya ada yang rusak atau apa, nanti bukanya bagian sini. Nanti di sini semua si komponennya itu ada di dalam sini semua, si otaknya. Oke, udah selesai, kita pasang lagi. Cara pasangnya kalau bisa berdua ya, ada teman minta bantuin gitu. Saya sendiri agak cukup repot pasangnya. Pasang portnya. Terus ini kita pas-pasin dulu ya. Coba sininya pas-pasin. Ya, itunya si bautnya dipas-pasin, robotnya agak digoyang-goyang ya, kalau misalnya si bautnya itu agak keras gitu, si robotnya pas masuk bautnya itu digoyang-goyang, si robotnya itu agak digoyang-goyang kayak gini. Ya, sudah terkunci pakai tangan, kita kunci pakai ini lagi. Ini jangan terlalu dikencangin ya, sedang-sedang saja. Dah. Dah. Bagian depan. Oke. Nah, ini udah selesai.
simpan lagi di meja. Oke, kalau bongkarnya udah pasang, udah coba, terus kita coba pasang grippernya tadi ya. Kita tes dulu. Kita tes dengan program yang ada di flash disknya. Nah, ini power supply-nya. Pasang dulu. Supply-nya colok di sini. Lubang power supply-nya. Kalau bagian ini, kalau di sini juga ada. Kalau misalnya robot tanpa rel, nanti coloknya di belakang sini. Terus ini USB-nya juga colok di sini. Ya, seperti itu. Tinggal pasang ke laptop. Ya, ini terbaca. Coba kita nyalakan tombol powernya di sini. Ya, ini udah nyala. Ini udah nyala ya. Coba sekarang kita masuk ke laptopnya dulu. Coba saya rekam dulu si layar laptopnya biar ini kelihatan. Ya, sekarang kita masukin, kita lihat dulu si isi ininya. Kita masuk ke flash, ke ini, ke laptop. Ya, ini si ininya. Kita udah masuk ke flash disknya. Nah, di sini ada dua folder. Di sini ada folder untuk robot, untuk model robot. Nah, di sini ada untuk folder yang model untuk model seperti laser atau model pen. Nah, di sini masuknya kita masuk di bagian sini. Di sini udah ada konfigurasinya. Nanti kita coba juga kita uji coba juga di video selanjutnya, nanti khusus nanti saya buatkan video untuk model lasernya nanti. Terus kita masuk di sini dulu di program robotnya di sini. Nah, di sini ada program Arduino-nya, ini program utamanya di sini. Nah, terus ini program utamanya ini. Nah, ini program utamanya. Jadi ini tinggal diupload aja ke robot, misalnya kalau misalnya grippernya ini kurang nutup gitu. Nah, di sini nanti nge-setting grippernya itu di sini, di bagian sini, di bagian program utamanya ini. Terus ini program Python-nya ini untuk ngerunning robotnya, misalnya untuk ngerunning berulang-ulang atau pengolahan citra, misalnya si robotnya mau ditambahin kamera, teman-teman mau nambahin kamera atau apapun lah, diolah sama Python. Nah, di sini bisa. Atau teman-teman mau bikin software sendiri, misalnya ada tugas gitu, mau bikin software sendiri gitu dari laptop terus ngirim ke robotnya. Nah, ini bisa. Soalnya robotnya itu udah berbasis serial interface. Jadi teman-teman tinggal ngirim kode string aja ke robotnya, jadi robotnya itu bergerak sesuai dengan kode yang teman kirimkan gitu. Nah, di sini ada ini lagi, ada software YAT. Nah, ini software YAT yang kita gunakan untuk membuat gerakan robotnya. Misalnya turun dikit, nah nanti angka si posisi itu berapa gitu, dia udah turun segitu gitu. Nah, nanti si angka-angka itu kita simpan, lalu kita masukkan di codingan Python di sini buat ngerunning robot yang telah buat ngerunning program yang telah kita bikin di software YAT ini. Nah, ini ada installannya. Kalau mau ngedownload di sini ada linknya, atau mau langsung ke internet aja juga boleh. Ini ada installannya di sini, tinggal diinstalin aja. Nah, terus di sini ada ininya, buku panduannya. Nah, memang bisa baca-baca di sini. Nanti dijelaskan juga di sini, khusus videonya untuk menjelaskan ini apa-apa aja gitu. Nanti dibuatkan videonya nanti yang video kedua. Terus di sini ada video tutorial di sini. Nah, teman-teman lihat aja di sini kalau misalnya butuh video-video atau apa. Ini ada. Terus
Di sini ada YAT setting. Nah, di sini ada cara nge-setting YAT, cara nge-import YAT gitu. Nah, si nge-import YAT ini kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri, tombol-tombolnya udah bisa. Kalau misalnya mau pakai tombol yang udah kita setting juga bisa. Ini tinggal diimpor aja nanti di software YAT-nya. Ya, kita coba ya pakai software YAT ya. Ini saya udah install software YAT-nya. Saya buka dulu. Ini cuma ngetes saja ya. Nanti khusus untuk cara pembuatan programnya atau yang lain-lainnya nanti dibikin video khususnya yang lebih detail. Ini kita ngetesnya aja. Terus ini sebelum dibuka dulu si ininya. Nah, ini ada ininya COM1. Jadi kita ini dulu, refresh dulu. Terus kita buka di sini. Nah, di sini kedetek COM11 robotnya. Udah ada COM11, terus klik OK. Ya, cuman ini aja yang di setting. Terus bitnya samain ini sama si Arduino nya. Kita pakai yang Arduino isi ini tuh bitnya pakai 115200. Nah, ini setelah ininya di setting dua ini, terus klik OK. Nah, ini masih kosongan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin isian di sini bisa, ini tombolnya bisa diisi. Misalnya teman-teman mau isi kayak gini. Contoh singkat aja ya. Nah, ini si perintah-perintah robotnya ada di sini. Misalnya home gitu, G28. Nah, home ini G28. Coba kita balik ke sini. Coba balik lagi kita ke sini. Nah, ini ada dua kebuka ya. Kita close dulu satu. Nah, ini coba kita bikin di sini G28. Di sini si komennya, deskripsinya kita bikin home. Oke. Nah, ini home, tombol home. Berarti tombol home itu nanti ngirim G28 gitu. Ini si robotnya udah connect ya, ini tandanya ini coba kita disconnect dulu. Nah, ini tandanya udah connect ya, COM11. Coba kita klik yang kita bikin tadi ya. Ini yang kita bikin barusan. Si robotnya ada bergerak atau enggak? Nah, ini robotnya langsung bergerak. Jadi ini robotnya langsung home. Nah, ini robotnya udah home. Di sini ada balasan robotnya juga dari robotnya. Info home complete. Nanti dibalas lagi OK. Nah, itu fungsi si tombol-tombolnya. Nah, ini ya, saya sudah sediakan juga si tombolnya. Teman-teman tinggal di load aja di sini, di import di sini. Nah, terus masuk ke bagian yang YAT ini. Bagian yang YAT setting ini. Nah, di sini ada di folder ini. Oke. Yes. Nah, ini dia si tombol-tombol yang udah saya bikin. Nah, kalau mau ngerapiin biar terlihat agak sedikit rapi, terus klik di sini define. Nah, terus di sini bikin si kolomnya tuh bikin 24. Bisa 1 kali 2 kali 12. Nah, bikin ini terus bikin OK. Nah, nanti dia biar tersusun rapi gitu di sini. Di sini ada tombol home, absolute, relatif, LG1, LG3, ini logic, ini buat output ya. Terus ada gripper buka, gripper tutup. Coba kita tes gripper buka ya. Nah, ini buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ini matiin stepper, coba kita matiin steppernya. Nah, ini steppernya mati. Kalau steppernya mati, di sini udah titiknya tuh udah hilang ya, harus kita homein lagi. Terus di sini ada report koordinat.
Nah, ini ada input koordinat ya, absolute mode, koordinat posisinya sekarang sedini sini. Sini ada mode vakumnya, vakum off, vakum on, mode vakum tadi. Ini udah saya bikin, udah saya buatkan ininya, si kode-kodenya. Di sini kalau mau ngelihat kode vakum on, vakum off ini bisa dilihat di sini di define ini. Nah, ini dia di baris kedua ya. Nah, ini dia vakum off, vakum on itu isinya apa. Vakum on ini, vakum off ini agak sedikit ada beberapa baris gitu. Boleh di sini. Nah, ini ada 2 baris. Ada 2 kode gitu yang dikirimin. Soalnya si vakum itu tuh ada motornya sama ada katupnya gitu. Jadi kalau misalnya cuman motor aja masuk ke robot, jadi nggak ada katupnya tuh kadang-kadang benda tuh nggak bisa lepas gitu. Sama kayak peluru karet itu, peluru karet anak-anak kalau udah ditancapin ke benda gitu, kalau nggak ada angin yang masuk itu, si benda itu susah lepas gitu. Jadi harus ada katup yang lepas anginnya itu gitu. Teman bisa uji coba nanti sini. Mau melihat contohnya itu ada di sini. Nah, sini udah dicoba. Coba kita homein lagi. Coba kita posisi oke. Ke home, oke, ke home ya. Coba kita buka grippernya, tutup. Coba ya, ini bendanya ini udah mencapit atau enggak. Nah, di sini belum mencapit ya, belum terlalu mencapit. Soalnya kenapa si grippernya itu harus disetting buka berapa lebarnya, bukain berapa tutupnya. Karena kalau misalnya kita grippernya itu kita bikin nutup rapat gitu. Coba si kameranya saya pindahin dulu ya biar ini. Ya, ini kameranya udah dipindahin ya. Nah, contohnya yang kayak tadi, misalnya ini belum, kenapa si grippernya itu nggak bikin nutup rapat gitu. Karena kalau misalnya dibikin nutup rapat, si servo itu kan kalau misalnya dia bendanya sebesar ini, terus dia di programnya itu rapat banget gitu, si ini grippernya itu menutup banget. Nanti si servo itu kalau misalnya megang benda itu terlalu lama, di servo itu bisa rusak gitu, panas. Terus si gear servonya juga bakalan cepat rusak gitu kalau misalnya dipaksa ngecapit benda yang dipaksa capit benar-benar ngecapit gitu. Padahal bendanya sedangkan bendanya ada spasinya, ada sebesar ini gitu. Jadi pas ngecapit itu jadi kita settingnya itu kita sesuaikan gitu berapa besar benda gitu si ininya capitnya. Nah, ini coba kita setting dulu ya. Ini belum terlalu mencapit, ini robotnya belum terlalu bisa ini gitu, belum terlalu ini. Coba kita ini disconnect dulu, kita masuk ke program utamanya yang di flash disk. Kita buka di Arduino nya sini, terus nanti masuk di bagian config ya. Nah, masuk di bagian config ini. Nah, cari bagian servo di sini, stepper, bagian gripper ya, sorry. Nah, ini servo gripper setting. Nah, ini teman-teman bisa diubah sini nilainya. Nah, ini berapa maksimal besar kebukanya. Nah, di sini berapa nilai ketutupnya. Coba ini nilainya 50 ya, coba kita kecilin dulu jadi 40. Kita upload. Langsung kita upload aja. Kita cek dulu ini portnya. Oh, ini portnya belum port 11 ya. Pindahin dulu, terus ini udah Arduino Mega. Pilih boardnya Arduino Mega. Ininya pilih ini, COM-nya sesuai COM yang dipasang si ininya. Nah, ini udah nge-upload. Ya, perhatikan ya, sebelum nge-upload itu ini dari sini tuh udah disconnect dulu. Soalnya kalau ini masih connect terus kita nge-upload itu nggak bisa. Jadi bentrok si ininya.
Ya ini kita udah ini ya, udah ubah angkanya ya, udah berhasil diupload. Coba kita connect lagi. Coba kita langsung ke buka servo aja. Coba kita tutup. Nah ini kayaknya udah ada perubahan. Coba kita tutup ya. Nah ini udah kayaknya udah ngecap ini, udah mencapit, udah agak pas ya. Agak kayaknya terlalu nutup. Coba kita ini lagi. Kita bikin 4 ini 4 aja. Upload. Nah ini gagal, kayaknya di sini belum dikonekin, belum di disconnect. Nah ini disconnect dulu. Upload lagi. Ya ini jalan uploadingnya. Ya kita tes di sini. Nah dari sini juga bisa ngetesnya kalau misalnya teman-teman mau langsung dari terminal ini. Nah ini sini robot online, tinggal dikirimin aja. Kalau mau dari sini kita harus lihat dulu di sini, misalnya untuk gripper on itu M3 ngirimnya. Coba kita kirim M3 dari sini ya. Terus untuk ininya, untuk ngebukanya M5 ya. Yang nutupnya M5, ngebukanya M3. Coba kita tutup lagi M5 ya. Ini sambil kita tes ya di sini. Ya ini sedikit longgar ya. Coba kita kecilin lagi, dikit lagi. Kita bikin part 2 aja. Nah ini nanti berlaku misalnya mau mencepit ini misalnya pakai servo ini. Nah ini sesuaiin aja sih berapa ininya, sih berapa lebarnya ini kebukanya. Jangan terlalu, pokoknya robotnya itu jangan bikin program tutup rapat terus bendanya ini gitu. Jadi kalau si servo itu dia nggak tahu benda itu sebesar ini gitu, dia pokoknya nutup rapat aja. Jadi kalau dia ada ini bendanya sebesar ini, dia pas nutup rapat gini, jadi otomatis si motor servonya itu lama-lama jangka panjang itu bakalan cepat rusak gitu. Jadi biar si motor servonya itu nggak panas, sama gearnya juga nggak panas, jadi kita sesuaikan si buka capitnya itu di programnya sini. Nah di sini utamanya ngebukanya mau makin lebar lagi, nah itu sesuaiin aja. Jangan terlalu di luar si ininya. Di sini si gripnya itu ada batas ngebukanya juga gitu, soalnya si udah mentok gitu, misalnya jangan terlalu mentok juga gitu si ngebukanya gitu. Kita disesuaikan aja si nilai-nilainya di sini ya. Ini udah diupload ya tadi ya. Coba kita upload lagi. Nah, ini udah diupload, masuk lagi ke sini, connect. Kita tutup. Ya ini udah pas kayaknya, nggak terlalu ini agak goyang-goyang ya, soalnya nggak dibaut ya, dicantolin aja. Soalnya ini agak ini harus dibautnya di bawahnya ya. Di sini udah ada lubang tempat dudukan baut sinatnya. Masukin aja, nanti dikunci pakai kunci baut. Coba kita kencangin aja ya, pakai ini ya. Kita bikin satu baut aja, biar nggak goyang-goyang. Ya, ini udah kokoh, siap. Kita lepas lagi. Tuh. Ya, ini udah oke kayaknya. Ya, kita sudah oke. Oke, kita coba running pakai program Python yang ada di flash disknya, contohnya. Kita masuk ke program Python, di sini py. Teman-teman pastikan dulu udah menginstal ini, udah install si Pythonnya ini yang terbaru aja. Nah ini coba kita buka dulu. Nah di sini jangan lupa diinstal diimport juga ini si library si library yang ada di sini. Di sini ada butuh library serial, library time, library keyboard. Di sini ada. Yang paling utama sih dua ini sih. Kalau yang keyboard ini sih kayaknya opsional ya. Kalau misalnya mau ditambahin juga boleh ini.
Ini programnya. Nah, teman-teman nanti bisa diedit di sini, disesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman si programnya. Ini si ininya jangan lupa diimport. Nanti dibikinkan video tutorial khususnya cara ngimport ini si library yang dibutuhkan ini. Nah, sama si comnya jangan lupa disamain juga. Cara ngeliat comnya yang lebih ini biar ini di sini boleh bisa juga di device ini, di device manager ini. Nah, di sini lihat di sini. Nah, di sini ada COM si robotnya itu terdetek di COM 11. Kalau misalnya si dicoloknya di COM lain, nah nanti kedeteknya COM 15. Nanti harus disesuaikan ya board mana yang mau dipakai gitu. Kita pindah lagi ke COM 11. Nah, ini COM 11 ya. Di sini udah COM 11. Coba kita running aja, kita double klik atau running Python. Nah, robotnya langsung home, langsung bergerak ya. Di sini ada teks home sedang dalam proses. Tunggu dulu robotnya selesai. Oh ya, ini saya sesuaikan dulu biar kelihatan di ininya. Ya, coba kita tes ya. Di sini udah selesai si ininya, si kalibrasinya. Di sini tekan Y untuk mulai. Coba tekan Y ya. Kita geserin dulu sedikit. Ya, robotnya ngambil. Ini bendanya kita masukin di sana ya. Kalau di sini hati-hati ya naruhnya ya, harus pas ya. Oh, ini robotnya diganjal ya. Coba buang dulu ganjalnya. Kurang pas, jadi turunnya kurang pas juga ya. Jadi di programnya harus diedit dulu. Kita coba program lain ya. Ini tekan key untuk stop. Nah, di sini ada tombol stop. Robotnya bakalan ke posisinya oke. Coba program ini robot tes. Sebelum di running ini kita klik kanan dulu, kita cek dulu di sini. Udah COM 11. Sini udah COM-nya udah COM 11 sudah benar. Jadi kita running aja. Oke, tekan Y. Ya, udah cukup ya. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya.
di bagian pemrograman ininya, di bagian cara bikin programnya. Terus kita lanjut lagi di cara masukin di Pythonnya. Ya, bagi teman-teman yang udah ngerti, yang udah berkecimpung di programmer, pasti udah tahu lah gitu. Silakan dilanjutkan aja kalau misalnya ini. Itu bagi ini aja, bagi misalnya yang butuh aja, nanti dibuatkan lagi video khususnya cara sederhana ya, cara sederhana pemrogramannya, terus cara si softwarenya, sedikit penjelasan softwarenya, dan yang lain gitu. Oke, terima kasih.